Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Smart Generation. Hari ini tanggal 23 Maret 2021, yaitu satu hari setelah pengumuman SNMPTN. Alhamdulillah sudah ada banyak yang diterima yang di SNMPTN 2021 ini. Jadi mulai hari ini kita akan mulai mengupas dengan adik-adik yang berhasil diterima di SNMPTN, kira-kira tips and triknya seperti apa sih? Kira-kira bagaimana nilainya, apa sertifikat yang mereka masukkan, dan yang paling penting, seperti apa reaksinya ketika mereka keterima di SNMPTN, supaya ini juga menjadi motivasi buat adik-adik semua yang akan mendaftar di SNMPTN tahun 2022 mendatang. Seperti biasa, saya tidak sendiri, di sini ada Pak Budi Santoso, Coach Budi. Assalamualaikum Coach Budi, sehat Coach? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas, sehat Mas. Siap. Terus di sini juga ada Ibu Devi, yaitu pendamping belajar dari Primagama Kelapa Gading. Assalamualaikum Bu Devi, sehat Bu Devi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Di sini ada juga Ibu Rahayu, yaitu dari pendamping belajar dari Primagama, Masya Allah, Magelang tadi ya? Majenang. Majenang. Assalamualaikum Bu Rahayu, sehat Bu Rahayu? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Dan di sini ada satu siswa dan satu siswi yang alhamdulillah sedang bergembira sekali, dan ada satu orang tuanya ya. Assalamualaikum Ibu. Jadi yang sedang bergembira sekali karena berhasil diterima di SNMPTN. Ada Dek Naufal dan Dek Salsa. Yuk, tanpa panjang lebar kita kenalan dulu ya Coach Budi ya. Monggo Mas, silakan. Kita ke Dek Naufal dulu deh. Dek Naufal, boleh dikenalin nggak ke teman-teman sekalian? Ini penontonnya adalah adik-adik kelasnya Naufal semua nih. Jadi kemarin adik Naufal daftar SNMPTN lewat yang mana? Terus habis itu keterimanya di mana adik Naufal? Monggo silakan Dek Naufal dikenalin, sama SMA awalnya dari mana Dek? SMA asalnya Dek, silakan Dek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi nama saya Muhammad Naufal Rafif. Ikut bimbingan belajar di Primagama Kelapa Gading. Terus saya dari SMA, bukan SMA sih, bisa bilangin pesantren lah. Saya dari pesantren, salah satu pesantren namanya Albina Islamic Boarding School, itu di Jawa Barat. Nah, terus juga kemarin itu kami daftar SNMPTN-nya di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret atau UNS. Ada juga yang bilangnya itu katanya Universitas Negeri Surakarta, gitu kan. Nah, alhamdulillah dapat di situ. Pilihan kedua kemana Dek? Pilihan kedua? Pilihan duanya kosongin. Oh baik. Jadi pilihan pertama keterima ya Dek Naufal ya? Alhamdulillah Kak. Baik, itu ketika daftar ada sertifikat apa aja Dek yang dicantumkan? Kalau misalkan dari sertifikat, itu memang dari SPMB UNS-nya sendiri itu dia memang mewajibkan kalau misalkan pengen nge-upload sertifikat tahfiz, itu harus di kolom pilihan pertama prestasi kita. Itu nanti kita bikinnya kan dia tuh ada jenisnya sama ada tingkatannya kan Kak ya. Jadi kalau misalkan di jenisnya itu kita dimintanya untuk nentuinnya tuh di olimpiade terus lainnya. Habis itu di tingkatannya diminta tuh internasional jadinya. Nah, itu nanti mereka jadi inputnya lebih gampang. Dan juga setelah dari di halaman SNMPTN itu kita ngupload, nanti di websitenya SPMB UNS dia juga minta, bahkan itu lebih spesifiknya. Yaitu nanti kita buat akun lagi, terus nanti kita dimintain surat keterangan dari sekolah, terus surat kartu tanda peserta SNMPTN, sama surat sertifikat hafiznya. Oh, jadi Dek Naufal nih masuk lewat jalur tahfiz ya? Yang jatah iya, jadi alhamdulillah. Bunyinya tuh ya jadinya kayak jalur SNMPTN jalur tahfiz gitu Kak. Masya Allah, Coach Budi ini anomali nih Coach Budi, baru pertama kali dapat nih. Alhamdulillah. Jadi teman-teman semua. Dek Naufal, tapi terlepas dari itu kalau boleh tahu, kemarin pas waktu di pesantren ranking paralel berapa Dek Naufal? Kalau ranking paralel sih kan kalau misalkan kami kan di pesantren kan putra putri kan dipisah ya Kak. Jadi waktu kelas 10 memang kalau misalkan ranking paralel sih pasti alhamdulillahnya setiap tahun tuh nggak pernah di bawah 10 gitu kok. Paling-paling ya pernah terakhir kali itu 9 kalau nggak salah. Itu udah paling waktu kelas 11 awal tuh kan fokusnya ke OSIS. Jadi agak turun dikit tuh ke
posisi 9. Tapi selebihnya alhamdulillah ya bisa pernah 3, pernah 5, itulah Kak. Baik, berarti kedokteran UNS masuk lewat jalur tahfiz ya? Iya Kak. Tahfiz berapa surat, berapa juz? Alhamdulillah ya 30 juz ya. Masya Allah, hatam. Udah hafal semua. Baik, terima kasih Dek Naufal. Oh, di sini ada Bu Devi. Mungkin perkenalan dulu Bu Devi. Dek Naufal sehari-hari seperti apa sih Bu Devi ketika mau mendaftar ke UNS kedokteran dengan ranking paralel 10? Apakah Bu Devi juga sudah tahu Dek Naufal akan masuk lewat jalur tahfiz atau gimana Bu Devi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik, Dek Naufal ini kebetulan bergabung dengan Primagama 7 tahun yang lalu dari SD. 7 tahun. Ya, dari SD sudah di Primagama, kemudian karena SMP SMA-nya masuk boarding school, sehingga jadwal belajarnya menyesuaikan tapi tetap komunikasi dengan Primagama Kelapa Gading khususnya tetap jalan. Dan kebetulan kemarin pas kelas 12 situasi pandemi, Dek Naufal ini posisi ada di Jakarta. Sehingga komunikasi bisa lebih intens. Waktu itu awalnya justru jurusannya tidak itu ya Naufal ya awalnya tidak ya gitu jurusan yang lain. Kemudian tiba-tiba last minute berapa waktu berubah untuk mengambil kedokteran UNS. Seperti biasa langkahnya kami siapkan untuk SC biasa analisa SC. Saya lihat dari segi raport sebenarnya ini ada potensi. Dan apalagi Naufal menyampaikan bahwa akan memasukkan poin sertifikat tahfiz. Semakin menambah kepercayaan saya, oh ini insya Allah bisa masuk seperti itu. Kurang lebih perjalanannya seperti itu, Pak Risat. Berarti awalnya yang didaftar apa Bu? Bukan kedokteran? Apa Naufal? Awalnya apa Naufal? Dulunya sebelum dokter? Awalnya tuh malah kepikirannya tuh FTMD ITB. Terus jadi kedokteran karena saran dari Bunda? Bukan dari Bunda sih, itu juga banyak yang harus diceritain lah kalau misalkan berubah jadi dokternya gitu Kak. Siap. Mungkin sebelum ke sana kita tanya dulu Coach Budi, ada yang mau ditambahkan Coach Budi mau ditanyakan ke Dek Naufal? Oke. Mas Naufal, Kak Naufal. Ya, panggilnya Kak aja ya, biar enak. Nanti Kak. Kalau Mas Naufal kayak Mas Risat nanti. Masya Kak Naufal, di pesantrennya Kak Naufal berapa orang yang diterima di SNMPTN? Kenapa Kak? Berapa orang yang diterima di SNMPTN? Kalau yang keterima di SNMPTN itu total ada 9 orang, 4 putra, 5 putri. Alhamdulillah. 9 orang, 4 putra, 5 putri. 4 putra, 5 putri. Yang di UNS berapa orang Kak? 2 Kak. 2 ya? Sama kedokteran atau fakultas lain? Satunya lagi Fakultas Teknik Mesin. Oh, teknik mesin. Dekat kampus saya dulu ini Mas. Kampus saya dulu di ekonomi. Saya alumni dari UNS juga Mas. Waduh. Jadi nanti kalau tanya kos mungkin bisa tanya ke saya. Jadi makelar kos nanti. Oke. Kalau dilihat data tahun kemarin, Kak Naufal tahu nggak yang tahun kemarin diterima di SNMPTN? Kenapa Kak? Yang tahun lalu yang diterima di SNMPTN berapa orang Kak? Kalau tahun kemarin itu ada 11 atau 12 tahun kemarin. 11 atau 12 tahun kemarin ya. Yang di UNS ada nggak? Yang di UNS nggak ada Kak. Oh nggak ada. Anomali lagi toh Mas. Nambah amal jariah nih Dek Naufal. Buat adik-adik kelasnya Dek Naufal lebih mudah insya Allah. Insya Allah. Buka jalan. Buka jalan untuk adik kelasnya. Ya, mudah-mudahan nanti adik kelasnya tahun depan banyak yang diterima. Mungkin itu dulu Mas Risat, nanti kita tambahkan di belakang. Jadi Dek Naufal sudah 7 tahun di Primagama. Ibu, terima kasih kepercayaannya Bu. Direktur utamanya pasti senang banget Bu, 7 tahun di Primagama Bu. Baik, kita sebelum lanjut ke Dek Naufal, ke adik yang kedua, Dek Salsa. Sebentar, Masya Allah saya salah remove spotlight. Mohon maaf Pak Budi, malah saya remove sampean. Nggak apa-apa. Assalamualaikum Dek Salsa. Waalaikumsalam. Ya, Dek Salsa, boleh kenalan dong Dek Salsa, dari SMA mana, daftar SNMPTN-nya kemana, pilihan 1 dan kedua, dan gimana, kemarin keterimanya di mana Dek Salsa? Monggo silakan Dek Salsa. Jadi dari SMA Negeri 1 Majenang, kemarin daftar SNMPTN-nya di
Undip semua, pilihan satunya sastra Inggris, yang kedua ilmu komunikasi. Alhamdulillah keterimanya di sastra Inggris. Sastra Inggris, PTN-nya mana tadi, Dek? Salsa, maaf, Dek. Undip. Undip. Oh, Undip. Masya Allah, sastra Inggris di Undip di pilihan pertama. Memang pengen ke sastra Inggris atau gimana ceritanya, Dek Salsa? Background-nya. Ceritanya pertamanya maunya ke teknologi pangan, kan dari IPA. Cuman ya, karena ada kejadian, terus orang tua ternyata kurang merestui kalau di teknologi pangan, akhirnya coba lihat-lihat ternyata di sastra Inggris bisa dari IPA. Sebenarnya nggak yang ngeharapin banget, soalnya kan lintas jurusan, terus belum ada alumni sama sekali di jurusan itu, baik yang dari sosum juga. Akhirnya karena direstui orang tua jadinya coba, alhamdulillah. Baik, jadi ini Dek Naufal sama Dek Salsa sama-sama buka jalan ya, nggak ada alumni, dan juga Dek Salsa linjur, Dek Naufal tahfiz. Wah, dua-duanya amal jariahnya kenceng nih tahun depan, insya Allah, amin. Dek Salsa pas satu SMA ambil IPA, ranking paralel keberapa Dek Salsa? Kalau paralel pemeringkatan, paralel 6, tapi kalau rapot semesteran 10 besar sih, kadang lebih dari 10 besar, 11, 12. Peringkat paralel. Di sini ada pendamping belajarnya juga, Ibu Rahayu. Assalamualaikum, Bu Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Rizal, ketemu lagi ini yang kedua kali. Iya, kita 8 tahun kayaknya ngobrol terus, Ibu selalu jebolin SNMPTN, keren. 8 tahun. Alhamdulillah. Bu Rahayu, ceritain sedikit dong, Dek Salsa kayak gimana kesehariannya, dan ketika mau pindah dari teknik pangan ke sastra Inggris, kaget atau gimana, Bu Rahayu? Ya, jadi Dek Salsa ini kayak tadi Mas Noval di Primagama sudah dari kelas 7 SMP. Masya Allah, 7 SMP. Jadi memang sudah jadi kayak anak sendiri ya. 6 tahun. Berarti syarat sukses SNMPTN tuh harus 6 tahun di Primagama ya, Bu Rahayu? Betul. Kayaknya wajib itu loh Mas Rizal. Minimal 6 tahun tuh baru bisa lolos kayaknya. Siap-siap. Iya, jadi Salsa itu dari kelas 7 SMP memang anaknya sudah berprestasi, kemudian juga tekun, pokoknya kalau berangkat les hampir nggak pernah nggak berangkat kalau nggak sakit ya. Masya Allah. Pokoknya rajin banget memang. Terus kalau dari awalnya, ketika mau pindah, gimana Pak? Gimana Mas? Ketika mau pindah dari teknik pangan ke sastra Inggris itu kaget atau gimana, Bu Rahayu? Ya, sebenarnya nggak terlalu kaget karena dia memang potensinya di bahasa Inggris itu sudah kelihatan dari kelas 10 SMA, sudah sering ikut debat dan dia memang menang. Seperti itu. Jadi memang sudah ada keinginan ke sana, hanya memang kan kemarin gonjang-ganjing, aduh linjur sih kira-kira bisa nggak ya Bu? Itu kemarin mepet-mepet banget udah di pilihan terakhir. Udah daftarnya juga udah agak terakhir dan Bu, kalau aku sastra Inggris aja kira-kira gimana? Ya sudah, mantapnya gimana? Kalau dari awal, kalau dilihat dari SC sebenarnya potensinya di kesehatan, tapi dia nggak mau. Gitu. Baik. Tadi lupa nanya, Dek Salsa, ada sertifikat yang dilampirkan nggak, Dek, ketika daftar SNMPTN? Nggak ada. Masya Allah. Sama sekali ya. Sertifikat, ranking paralelnya juga oke, terus nggak ada alumni ini ya, dan bisa lolos di sastra Inggris lintas jurusan, keren nih. Jadi nanti tugasnya Coach Budi nih yang buat ngoprek ya. Baik, terima kasih Bu Rahayu. Sekarang mau saya tambahkan Dek Noval lagi ke sini. Kita masuk ke segmen kedua. Dek Noval, kemarin buka pengumuman SNMPTN jam berapa, Dek Noval? Jam 3. Persis, jam 3. Bukanya itu sekitar jam 3:05-an lah. Itu gimana Dek Noval, kemarin dari pagi udah deg-degan atau santai? Bisa dibilang deg-degan ya, lumayan lah. Soalnya kan doanya kan udah dari jauh-jauh hari. Jadi langsung ceritain aja nih Kak. Iya, monggo. Jadi kan mulai dari zuhur aja deh. Mulai dari zuhur tuh sholat di masjid, habis itu kembali sholat dulu, habis itu kan karena memang biasanya juga kita murojaah Quran dulu kan, buka-buka Quran dulu.
awalnya tuh pengen pikirannya tuh gini kan, pengumuman kan jam 3, maunya tuh gini, pengumuman jam 3, tidur dulu, habis itu nanti begitu bangun jam 3, siap-siap ke masjid, habis itu baru buka pengumuman gitu kan, biar lebih berkah aja gitu. Ya udah, nah tapi waktu habis zuhur terus baca Quran dulu, lumayan agak banyak kan, nambahin dari biasanya porsinya gitu kan. Habis itu baru tidur tuh sekitar jam 1 lewatan tuh tidur. Nggak taunya ya memang tadi sih Kak, bisa dibilang deg-degan, jam 2 tuh malahan bangun, padahal tuh rencananya tuh pengennya tuh jam 3 tuh baru bangun gitu kan ya. Itu gelisah, dan saya kan memang juga ngurus nenek juga kan. Terus nenek bilang, kalau misalkan kamu gelisah, udah baca Quran aja, justru nenek juga lebih tenang gitu kalau misalkan baca Quran. Ya udah, aku ngambil wudhu lagi, aku baca Quran lagi kan. Udah tuh, aku lanjutin lagi yang tadi tuh kan. Pokoknya siang itu udah ngambil jatah porsi murojaah aku selama sehari lah, bisa dibilangin gitu Kak. Udah kan tuh nyampe jam 3 kurang 15 itu tuh nggak taunya ayah datang, yang biasanya ayah tuh pulang tuh biasanya jam yang pasti habis asar, kalau nggak jam 4 mungkin jam 5 gitu kan, jarang gitu. Tapi memang waktu pagi-pagi tuh dia nge-share di grup keluarga, ada bahwasanya ya pengumuman SNMPTN tuh jam 3 gitu kan. Ya udah dia nyempetin, dia datang, habis itu langsung aku suruh mandi tuh, aku ambilin anduknya segala macam, dah pokoknya mandi ya. Nah, awalnya kan kami itu kan memang udah rencanain tuh buat buka itu tuh di kamar nenek kan, soalnya nenek nggak bisa kemana-mana, ya udah kita kamar nenek. Udah kakak tuh setelah aku udah buka, udah ngurusin ayah, itu tuh dia kan langsung dia turun tuh ke kamar nenek, ke deket aku kan. Terus aku nanya, kan kakak kan waktu 2 tahun yang lalu kan kakak kan lulus SNMPTN juga. Aku nanya gini, Kak, gimana ya Kak? Kan jam 3 kan pengumuman, udah bisa buka pengumuman. Tapi ada pengen sholat dulu Kak, gitu kan. Terus dia bilangin, ngapain gitu kan? Toh juga kalau misalkan kamu bukanya jam 3 sama kamu bukanya habis sholat, kan sama-sama aja gitu. Ya mau gimana ya, udahlah. Gitu. Dan aku tuh kayak udah ngerasa ini Kak, udah ngerasa kayak udah ada tanda-tandanya gitu kan, ayah tuh kayak udah nyupport banget, nyampe pulang duluan gitu, terus bunda kebangun, udah deh. Jadi begitu ayah udah selesai mandi juga, aku ngambil laptop dulu, terus ke kamar nenek, tuh nenek udah doanya udah mulai histeris tuh Kak. Habis itu ke WA dulu, kopi yang linknya masukkan beberapa waktu itu kan sempat trouble kan, yang link untuk masukin SNMPTN itu kan. Ya udah katanya udah selesai dari trouble-nya itu, aku langsung masukin dari nomor pendaftaran, terus tanggal, begitu ngelihat biru dan ada tulisan selamat, yes lolos, langsung peluk ayah, deh itu doang sih. Gitu, udah pokoknya Waduh. Jadi posisi itu berkeluarga sampai semuanya. Ibu gimana Bu perasaannya Bu kemarin Bu pas waktu ngeliat biru Bu? Selamat. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Senang pokoknya, kalau lihat dia senang, kita orang tua ngikut senang ya Pak. Alhamdulillah. Kakaknya juga didesain ya Bu ya? Didesain ya kalau nggak salah ya? Ya, alhamdulillah. Berkat bimbingan itu Mbak Devi. Selalu pokoknya Mbak Devi yang iniin terus gitu kan, yang selalu mantau anak-anak, nyupport anak-anak gitu kan. Alhamdulillah. Ya. Udah tuh Kak, abis dari yang aku udah buka itu udah peluk-pelukan segala macam, Tante Devi itu memang dari kemarin, dari siangnya kalau nggak salah itu udah minta nomor pendaftaran sama tanggal lahir aku. Katanya kita udah abis selesai itu tuh langsung Tante Devi nelpon. Wah tuh. Waduh, alhamdulillah, selamat. Siap, Dek Noval. Dek Salsa, gimana Dek Salsa ceritanya Dek? Kemarin bukanya jam berapa Dek? Pengumumannya Dek? Kemarin kan pas lintas jurusan ini udah bener-bener pesimis lah, kayak berharap tapi
sedikit banget karena ngelihat jumlah pendaftarnya juga banyak banget, terus undip nerimanya juga sekitar 2000-an, jadinya udah nggak berharap gitulah, udah santai-santai aja, ditanya sama temen, tanya chat-chatan sama temen juga udah bener-bener udahlah belajar UTBK aja. Terus kemarin juga bukanya sebenarnya udah jam 3 tuh udah mau buka, cuman nantilah, karena apa ya, nggak ada perasaan mau keterima kayak gitu, karena di pikiran ya udahlah paling juga merah, nggak dapet ini SNMPTN karena kemungkinannya juga kecil banget. Akhirnya chatan sama teman, terus janjian habis asar aja bukanya. Ya udah, akhirnya habis asar masih pakai ruku itu langsung ke meja belajar. Mama masih di depan, terus tak kirim nomornya juga ke mama sama ke papa karena papa nggak di rumah. Terus malah aku buka dulu, mama belum sempat buka, kaget, bener-bener kok selamat kayak gitu, malah kaget keterima, kok selamat, ya Allah ini benar gitu, bener-bener diem dulu, terus baru manggil mama, ini beneran apa enggak kayak gitu kan, terus gimana, terus akhirnya dibuka juga sama mama di HP, alhamdulillah keterima. Terus akhirnya telepon juga ke papa, papa waktu itu belum bisa dibuka, malah panik juga kan, apa iya benar. Terus habis itu langsung ngehubungin Primagama juga, ngehubungin Bu Ayu, karena kan sama Primagama itu udah ditanya formulirnya dari awal-awal yang finalisasi, tapi sama aku nggak tak kasih gitu loh, karena juga kan ya Allah, aku milihnya ini apa yang keterima, jadi bener-bener nggak dikirim sampai hari itu keterima, baru minta tolong cekin juga ke Primagama, alhamdulillah keterima. Terus nangis, bener-bener kaget gitu, langsung hubungin teman-teman juga, apa ya ini keterima. Terus udah selebihnya malah diem bingung merenung, ya Allah beneran gak ya ini, aku takut salah, jadi dicek-cek terus sampai di HP, di laptop juga, di berapa web dibuka-bukain, soalnya nggak percaya gitu, kayak apa iya beneran keterima gitu. Terus kalau reaksi ibu gimana? Reaksi ibu sama ayah, Dek Salsa? Senang, karena itu apa namanya, ibu sama ayah kan ngerestuinya memang di sastra Inggris dari awal gitu, coba aja lah daripada belum nyoba nanti malah penasaran, jadinya coba aja, bismillah. Masya Allah, jadi Dek Salsa malah sama sekali tidak berharap di SNMPTN banyak ya, karena tadi linjur dan tidak ada alumni ya di sana ya. Siap. Coach Budi, ada yang mau digali, Coach Budi, dari Dek Noval dan Dek Salsa? Ini, halo, cek, masuk ya suara saya? Ya. Dua-duanya memang menarik, Mas. Satu lintas jurusan, di mana ini kalau dilihat dari aturan SNMPTN, di aturan itu berbunyi disarankan untuk tidak lintas minat. Disarankan untuk tidak lintas minat, tetapi kenyataannya Salsa dari kelompok IPA itu masuk di kelompok tes atau jurusan yang tergolong sosum. Tergolong sosum ini dikatakan lintas minat. Nah, Noval sendiri membuktikan bahwa UNS berkomitmen dari sejak Pak Rafiq dulu akan memberikan fasilitas khusus untuk para hafidz untuk masuk ke UNS. Nah, ini sesuatu yang menarik. Padahal kalau mungkin, ini saya buka data nggak apa-apa ya, langsung sekarang atau nanti, Mas? Silakan. Ya, kalau kita melihat, sebentar, saya share screen-nya sudah dibuka ya, Mas ya? Insya Allah sudah. Ya, sudah dibuka. Masuk nggih? Sudah masuk ya? Sharing data ya Dek Noval ya, Dek Salsa ya, buat menginspirasi adik-adik kelas kalian. Boleh ya, sama Salsa ya? Kak Noval sama Kak Salsa? Nah, aman Coach. Sudah dikasih jempol. Oke. Iya. Oke, ini yang pertama kita buka dulu datanya Salsa. Salsa dari IPA
kemudian milih jurusan sastra Inggris. Sebenarnya kalau mau, ini pulpen saya lagi tidak bisa dipakai ini. Aman. Pulpen ininya. Ya. Jadi kalau sastra Inggris itu mestinya yang saya tahu ketika seleksi SNMPTN itu materi primer yang akan diuji itu adalah GEO. GEO ini pakai mouse nggak apa-apa, tulisannya elek ya. Aman. GEO, sosiologi, dan bahasa Inggris. Nah, tentunya untuk anak IPA kan nggak punya nilai ini ya, nggak punya nilai ini, dan setahu saya biasanya ini dikonversi, mau ngomong konversi aja susah. Geo-nya itu diambilkan dari nilai fisika, kemudian sosiologinya ini diambilkan dari nilai biologi, bahasa Inggrisnya tetap menggunakan bahasa Inggris. Kita lihat dulu, kita bandingkan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Ya memang kalau dilihat rata-ratanya nilai bahasa Inggris dengan bahasa Indonesianya Kak Salsa itu lebih dominan lebih tinggi yang bahasa Inggris. Ini sudah masuk. Yang ini tidak ada masalah. Nah, kemudian untuk yang untuk fisikanya nilainya fisika kalau dibandingkan fisika, kimia, biologi, matematika, fisika ini ada matematika minat, ada matematika wajib. Biasanya sekolah ngambil yang tinggi, yaitu matematika yang wajib, ini justru cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan matematika yang minat. Terus kemudian kalau dibandingkan lagi dengan yang fisika, ini fisika. Nah, kemudian ini kimia, ini biologi. Nah, kalau diambil rata-ratanya, memang biologi yang nanti akan dikonversi menjadi sosiologi, ini tinggi nomor 2 dibandingkan dengan matematikanya. Terus kemudian kalau geografinya diambilkan dari fisika, ini tertinggi nomor 2 kalau dibandingkan fisika, kimia, biologi. Nah, ini kalau misalnya diurutkan dengan ini, sebenarnya ini tidak masuk kategori ya, tidak masuk kategori. Artinya ada sesuatu yang lain yang dinilai oleh pihak LTMPT maupun Undip terkait dengan diterimanya Kak Salsa ini di sastra Inggris Undip, karena Kak Salsa juga nggak ada sertifikat apapun, nggak ada sertifikat yang disertakan dalam pendaftaran SNMPTN yang lalu. Nah, kira-kira apa faktornya? Yang jelas tingkat persaingan bisa jadi menjadi faktor pokok. Nah, sebagai catatan tambahan adalah SMA 1 Majenang ini termasuk top 1000 kalau tidak salah di peringkat 818. Artinya bagaimanapun sekolah dengan yang masuk dalam kategori top 1000 ini menjadi catatan sendiri untuk para siswanya untuk diterima di SNMPTN di beberapa PTN. Apalagi kalau di fakultas tersebut bahwa tidak ada kakak alumni yang ada di sana. Cuman yang tadi belum diceritakan Kak Salsa adalah kalau yang di Undip kelasnya dulu ada berapa Kak Salsa? Yang lewat SBMPTN dan lain-lain. SNMPTN memang dari tahun-tahun sebelumnya di Undip itu banyak yang keterima, baik dari Saintek sama Sosunya, terus SBM juga banyak. Ya. Ini menjadi kredit tersendiri kayaknya Mas Risa terkait dengan jumlah alumni, walaupun tidak di fakultas yang sama dengan yang dituju oleh Kak Salsa, ini menjadi nilai lebih karena memang dalam perhitungan setahu saya tidak melibatkan di fakultas yang dituju, tetapi di PTN yang dituju, betul. Sehingga ini menjadi nilai tambah ketika nanti adik kelasnya Kak Salsa itu ke SNMPTN tahun depan juga memilih Undip. Ini menjadi kondisi tersendiri. Yang pengen saya tahu ini tahun ini adakah alumni dari SMA 1 Majenang yang masuk di fakultas yang sama di Undip Kak Salsa? Info yang Kak Salsa tahu. Tahun kemarin. Yang tahun ini. Yang barengan sama Dek Salsa nih. Ada teman yang keterima Mana, Pak? Ada nggak yang dari SMA 1 Majenang? Ya. Diterima di fakultas yang sama. Artinya diterima di fakultas yang sama dari SMA Majenang itu lebih dari 1. Fakultas sastra gitu.
Bukan hanya sastra, yang lain juga boleh, nggak apa-apa. Ada banyak Pak. Ini ada 15 orang dari SMA Majenang, Undip, kemudian ada ekonomi pembangunan Undip, ada 2 orang, kemudian fisika Undip. Ya, itu Pak yang di Undip. Oh ya. Yang satu fakultas lebih dari 2 orang berasal dari satu sekolah. Tadi yang ekonomi pembangunan ya Bu ya? Ya, betul. Ya. Selain itu nggak ada? Selain itu enggak. Belum ada ya, belum diketemukan. Mungkin karena baru kemarin, mungkin datanya juga belum lengkap bisa jadi. Kalau tahun kemarin ada yang Fakultas Ilmu Budaya juga, itu keterima ilmu perpustakaan. Kakak kelas yang tahun kemarin, SNM. Ya. Oke. Baik, ini menjadi data tambahan yang unik karena selama ini kan banyak yang menganggap bahwa tidak mungkin dalam siswa yang berasal dari satu sekolah itu diterima di fakultas yang sama di PTN yang sama. Nah, ini menjadi catatan tersendiri ketika nanti adik-adik yang sekarang kelas 11 itu mau mendaftar SNMPTN. Jadi itu menurut saya Mas Risa terkait dengan data yang dimiliki oleh Desa karena tidak ada sertifikat, maka saya kira cukup untuk desasanya. Baik, berarti yang pertama tadi bekalnya adalah top 1000 LTMPT, yang pertama ya Coach Budi ya. Ya. Lalu yang kedua ranking paralelnya tadi cukup tinggi juga ya. Di salsa tadi ranking paralel berapa tadi? Saya lupa. 6 ya. Salah ya. Ranking paralel 6 itu tinggi juga. Lalu yang ketiga alumni di sastra Inggris memang tidak ada, tapi SNMPTN di Undip juga ada gitu ya. Kalau boleh tahu di SDM berapa di salsa ya di Undip? Alumninya tahun kemarin ada 8 atau lebih kalau nggak salah dari gabung IPA IPS. Jadi ada 8 alumni Deksalsa di posisi ranking paralel 6 dan tadi LTMPT top 1000. Siap. Monggo. Kalau tahun ini berapa Kak Salsa? Tahun ini ada berapa tadi? Datanya lupa saya. SNMPTN yang diterima SNMPTN tahun ini dari SMA Negeri 1 Majenang di 15 orang, Pak. 15 orang. Malah banyak Mas Rizat. Naik ya, alhamdulillah ya. Nah, naik banyak. 2 kali lipat berarti kalau tahun kemarin 8. Ya. Silakan Coach Budi ke Dek Novel, monggo. Oke. Nah, terkait dengan Kak Noval, ini ada sesuatu yang unik ya. Kalau saya lihat nilainya juga luar biasa. Terus kemudian Dek Noval ini juga seorang hafiz, hafal 30 juz. Kalau saya 30 aja belum hafal. 30 ayat kalau gitu ya. Iya, jadi gitu. Nah, kalau nilainya ini kita lihat ini ya. Kita lihat ini. Nah, ini kalau dilihat rata-ratanya yang tertinggi seperti ini ya. Rata-ratanya begini. Nah, yang diambil adalah jurusan kedokteran. Ini kita lihat dulu data normatif ya, artinya biasanya persyaratan normatif yang kita ketahui terkait dengan kalau pengen masuk fakultas kedokteran itu sebenarnya apa yang harus tinggi. Ini nilainya luar biasa, relatif stabil, kecuali di bidang studi bahasa Inggris ini agak turun. Yang bahasa Indonesia itu startnya malah ngeri-ngeri sedep karena di angka 80. Di angka 80, tapi nggak masalah karena endingnya juga bagus, disertai dengan hafalan Al-Qur'annya, bisa jadi yang lain lewat gitu. Kalau secara normatif untuk masuk kedokteran itu yang dibutuhkan biasanya ini kimia, biologinya kayak semar itunya, ditambah dengan matematika, nulis pakai mos ternyata ya nggak gampang. Kimia, bio dan matematika. Nah, kita lihat sekarang nilai rata-rata di 3 bidang studi itu, kimianya justru paling rendah, 87,60. Kimianya paling rendah, kemudian biologinya terendah nomor 2, terus kemudian matematikanya yang lumayan tinggi. Matematika wajib, matematika minat. Ini sama-sama di angka 90 dan 91. Ini relatif. Yang tertinggi justru fisika, karena ada satu nilai di semester berapa ini, semester 5, nilai fisikanya ini 100, Mas. Masya Allah, 100 ini gimana terus 100 sih ceritanya, keren banget ya. Ya, jadi nggak butuh fisika, langsung logikanya bagus sekali. Oke. Jadi itu. Nah, sehingga kalau kita lihat ini mestinya
mestinya ya, kalau ini ngomongnya hanya dasarnya normatif, mestinya ya berat untuk masuk ke Fakultas Kedokteran UNS. Tetapi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, UNS ini berarti membuktikan komitmennya untuk para hafidz, untuk memberikan fasilitas kepada mereka untuk masuk ke Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran. Banyak teman-teman di sana memang luar biasa agamanya di kedokteran. Setahu saya di angkatan saya dulu, saya yakin sekarang juga tetap seperti itu. Jadi gitu, seorang hafidz. Kak Noval, kalau boleh tahu yang diterima dari jalur tahfidz berapa orang, Kak? Kalau tahun ini cuma aku doang, Kak. Cuma satu orang aja ya. Luar biasa. Makanya ini luar biasa Mas Rizad, kita punya narasumber yang satu ini luar biasa. Jadi satu orang satu-satunya di dunia yang diterima di jalur tahfidz UNS. Di dunia kan. Kalau yang daftar lewat jalur tahfidz berapa anak, Dek Noval, dari SMA IT Albina Bekasi? Kenapa, Kak? Yang mendaftar melalui jalur tahfidz ada berapa banyak teman-temannya? Cuman aku doang, Kak. Oh gitu. Enggak, yang di UNS, kalau yang di UNS sebenarnya pelamar untuk jalur tahfidz berapa orang, Kak? Yang kemarin itu kan waktu kami verifikasi hafalan itu kan kayak keluar datanya semua, itu tuh 121-an lah, Kak. 121 Mas Rizad. Yang diambil satu ya. Justru di situ tuh dari 121 orang tuh yang kalau misalkan aku lihat paling banyak yang memang 30 juz, Kak. Oh, yang paling banyak memang 30 juz. Oke. Nah, ya betul. Karena memang seperti yang disampaikan oleh Dek Noval tadi, memang hafidz ini yang 30 juz ya. Karena ada tingkatannya, ada yang 50, ada yang 15, ada yang dan seterusnya, yang terakhir adalah yang 30. Yang tertinggi yang 30 ini nilai sertifikatnya disetarakan dengan juara olimpiade internasional. Nah, tapi itu ya memang harus dibuktikan dengan bukan portofolio ya, ujian praktek ya, Kak ya? Iya, dites. Nah, judulnya sih verifikasi hafalan. Oh ya, oke. Ini kayaknya bisa diceritakan Mas Rizad ini, bagaimana verifikasi hafalan ini? Gimana, Kak? Gimana, Dek? Tesnya jam berapa dan yang dites kayak gimana, Dek, posisinya, Dek? Jadi masih ingat banget tuh, Kak, itu dapat WA dari SPMB UNS itu tuh tanggal 6 Maret hari Sabtu itu tuh, Kak. 6 Maret hari Sabtu. Posisi lagi di rumah atau lagi ngapain tuh? Lagi di rumah. Lagi di rumah tuh, lagi istirahat sekolah kan. Udah habis itu Bunda kan itu kan di HP-nya Bunda kan. Aku masukin waktu di akun SPMB UNS itu aku masukin nomor teleponnya Bunda. Dia nge-WA-nya di Bunda, habis itu Bunda langsung ngasih ke aku gitu kan. Dek, ini apa kan? Itu tuh memang isinya dalam rangka verifikasi hafalan, dia langsung ngasih link Zoom, terus juga ya ketentuan-ketentuannya lah ya, kayak internet harus gini segala macamnya kan. Udah tuh, itu bisa dibilangin tuh aku memang biasanya murojaah tetap terus lah kan, tapi kalau misalkan kita pengen dites 30 juz tuh itu bisa dibilangin harus murojaah dari depan sampai belakang tuh total ya. Harus ekstra lah gitu kan. Ya udah tanggal 6 dikasih taunya, tanggal 7-nya di tesnya. Itu tuh masih inget banget. Itu dimulainya tuh jam 8 tuh, Kak. Mulainya jam 8 untuk semuanya. Tapi untuk giliran aku itu masih 10 lewat 20, Kak. 10.20. 10.15 harus masuk kan. Ya udah deh. Itu kita dimasukin di Zoom, terus di breakout room gitu. Tinggal kita nunggu, katanya aku langsung masuk, dites 5 soal, ya itulah. Kalau misalkan dia kan 5 soal, kan dia bilang kamu 30 juz kan? Iya. Aku tes ini ya, aku tes sembarang ya. Ya udah, akhirnya dia pokoknya seingat aku, insya Allah nggak salah, pertanyaan pertama tuh juz 5, pertanyaan kedua tuh juz 9, pertanyaan ketiga tuh juz 15, pertanyaan keempat tuh juz 20, terakhir 28. Masya Allah, itu satu juz dibacain full dari awal sampai akhir satu juz itu ya, Dek? Enggak, Kak, jadi dia nyebutin ayat, habis itu aku langsung nyambung. Masya Allah, susah banget Coach Budi ya.
Ya, makanya apa itu setara dengan Olimpiade Internasional karena itu Mas mungkin karena tingkat kesulitannya ya seperti itu. Bagi yang hafalnya itu apa ya punya sertifikat bisa jadi, tetapi ketika jarang murojaah terus kemudian hafalannya waktu hafal itu tidak sepenuhnya hafal, bisa jadi ya akan sulit menjawab 5 soal semuanya secara lancar, biasanya begitu setahu saya. Dek Noval itu sempat nggak buka Google di satu screen gitu, Dek Noval, dia sambil search gitu? Kayaknya nggak bisa deh Kak. Itu Nggak bisa aku cheating ya? orang buat curangnya kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa? Oh gitu ya? Masya Allah, ditanya random juice dan random ayat ya Coach Budi ya, Masya Allah. Iya. Itu prosesnya 5 soal berapa lama? 15 menit mungkin, Dek Noval? Setengah jam? Kurang 15 menit. Tergantung kitanya Kak. Lancar enggaknya ya? Alhamdulillah 5 soal itu lancar jaya ya cepet deh. Yang dilanjutkan berapa ayat Kak? Jadi ayat yang dibaca terus? Ya sekitar tergantung deh sih, terserah dia gitu kan. Tapi kadarnya itu dia aku nilai memang yang ngetesnya tuh dia masih muda juga, terus dia kayaknya memang ngerti dan dia juga tahulah kecimpungan dalam Al-Qur'an dan ngetesan itu dia pinter, jadi dia ngasihnya tuh yang kalau misalkan kita baca Quran tuh yang di bawah tuh. Nah kalau misalkan di bawah tuh kita harus mikir baliknya tuh apa. Batas halaman itu ya. Itu aku juga itu pertanyaan kedua sama keempat kalau nggak salah. Itu lumayan aku mikir dulu baru aku jawab. Kalau misalkan yang lainnya udah alhamdulillah udah tinggal lanjut aja. Oh baik. Jadi yang dites hanya hafalan atau termasuk tajwid, bacaannya dan lain-lain itu juga? Iya Kak, tajwidnya juga dia pokoknya di akhir tuh dia cuman bilang untuk Noval tajwid dan hafalannya oke, nggak ada catatan, berdoa aja untuk yang terbaik katanya. Masya Allah, Bunda ini pasti branding banget ya Bunda, dengernya itu random 5 pertanyaan tapi. Saya jadi pengen tahu ini Noval. Berapa lama ini mulai juz 1? Dulu awalnya dari juz berapa? Juz 30 atau juz? Pasti mulai juz 30 lah. Terus setelah itu juz berapa? 30, 29, 28 ke 1, 1, 2, 3. Ya? Enggak, 30, 29, 28, 27, 26 baru ke 1. Oh, karena beberapa metode biasanya ada yang 30 langsung 1 juga ada masalahnya. Iya. Ya diacak gitu. Berapa lama menghafalkan itu sampai selesai sampai hafidz? Ya itu sebenarnya panjang juga sih kalau misalkan ceritain itu tuh. Awalnya aku nggak ada kepikiran buat nyelesain Al-Quran tuh, kok nggak ada kepikiran. Tapi waktu aku selesai SMP itu aku cuma hafal berapa ya? Cuman hafal 13 enggak belum segitu. Justru cuman baru 8 jusan lah Kak. 8 juz ya. Ya. Nah itu aku 8 juz. Habis itu aku ke SMA. Dengan segala hiruk pikuknya SMA sih gimana sih Kak, dia pesantren gitu kan, aku merasa kadang-kadang agak nggak cocok gitu segala macem. Akhirnya aku bilang kayak ya aku pengen pindah gitu. Terus katanya lah aku pindah gitu. Saya bilang gini, kalau misalkan kamu memang merasa kamu nggak cocok, coba deh kamu selesai dulu Al-Quran kamu. Udah aku baru kepikiran kan. Tapi sebenarnya kalau misalkan dibilangin impossible, orang lain bisa bilang impossible, soalnya ayah bilang kalau misalnya kamu kelas 10 ini selesai gitu kan, berarti itu kan aku kan menyisakan 22 juz yang harus aku hafalin kan. Sedangkan itu aku ngomongnya tuh sama ayah itu waktu pembagian rapor tengah semester 1 tuh Kak. Tapi ya tadi sih alhamdulillah lingkungan juga mendukung, akunya juga memang aku rasa kelas 10 itu adalah masa-masa semangatnya aku gitu kan. Nah di situ memang bisa dibilangin aku mengesampingkan pelajaran. Bisa dibilang aku di kelas 10 tuh gitu Kak. Jadi tapi aku ingat kata guru aku kan, pokoknya kamu tuh nggak akan pernah merasa rugi dan nggak akan pernah merasa dicurangi ataupun kamu akan merasa bodoh gitu kalau misalnya kamu ngafalin Al-Quran gitu. Dan aku merasa ya benar sih Kak, kadang-kadang kalau misalkan aku sehariannya aku cuma ngafal doang, pagi, siang, sore, dan yang lainnya belajar ketika besoknya ujian, malahan aku justru cuma megang Quran doang. Kadang-kadang juga nilai aku lebih besar daripada mereka gitu kan, dan aku merasa ya
ini keutamaan dari Allah dan aku nggak bisa berkata yang lain kan, ya udah. Jadi ya alhamdulillah sebelum waktu jadi aku start 22 juz itu tuh start waktu tengah semester, waktu pembagian rapor tengah semester 1 selesai aku pembagian rapor penilaian tengah semester 2. Jadi ya bisa dibilangin ya 1 semester lah, 6 bulan. Siap, Masya Allah, hebat banget. Sekarang kita undang konselornya, boleh ya Coach Budi ya? Monggo, silakan Mas. Sebentar ya Dek Noval ya. Kita undang Bu Rahayu dulu. Bu Rahayu, selama perjalanan Smart Consultation Dek Salsa gimana Bu Rahayu? Tadi melihat nilainya kan sepertinya cukup deg-degan juga ya nilainya ya. Gimana tuh? Prosesi konsultasinya seperti apa Bu Rahayu sebagai konselornya? Ya. Karena Salsa ini memang rajin, jadi dia sudah konsultasi dari mulai kelas 12 semester awal itu sudah langsung konsultasi walaupun baru dapat nilai semester 4, jadi sudah mulai diarahkan. Tadi tingginya di fisika biologi, jadi memang mengarah ke teknologi pangan. Teknologi pangan. Jadi kalau yang sastra Inggris itu memang benar-benar detik-detik terakhir ya Sal ya, detik-detik terakhir yang dia kan kalau dia memang sudah siap UTBK. Jadi pas ditanya kemarin terakhir, Bu, kalau aku datang sastra Inggris ini gimana? Udah bismillah aja, kamu udah siap UTBK ini kan? Iya Bu, siap. Ya sudah Bu, ada aku penasaran kan, nanya linjur kemarin sempat saya konsulkan ke Mas Wawan juga, aduh kecil banget itu kemungkinannya kalau linjur. Saya juga sempat konsul sama Coach Billy juga online gitu ya, kalau linjur bisa sih, cuma memang kesempatannya kecil gitu. Gimana ya Bu? Udah bismillah aja gitu. Saya di sini kadang mungkin yang aneh-aneh kayak gini, kadang yang paling penting itu adalah restu orang tua apa ya kayaknya. Jadi kalau orang tuanya ridho, anaknya mau ke situ tuh kayaknya gampang aja. Kayak Salsa sebenarnya kemarin saya sore dapat pengumuman Salsa menang lolos, itu saya ikut nangis. Dan saya langsung laporan ke Pak Budi dan ke Mas Wawan. Dan ke Mas Wawan memang bilang, itu harus bilang sangat alhamdulillah. Karena untuk tahun ini linjur itu sangat-sangat berat, Mbak. Gitu. Jadi memang termasuk satu yang aneh, satu yang unik juga. Begitu juga dengan Pak Budi, malah langsung diajak college, jadi agak bingung juga sih. Nah, jadi kalau dari Bu Rahayu tadi melihat bekal nilainya, dari alumninya, dari top 1000 LTMPT, menurut Bu Rahayu sendiri faktor apa nih yang paling menjadi kunci suksesnya di Salsa diterimanya ini? Ya, kalau saya lihat yang jelas dari undipnya, karena SMA Negeri 1 Majenang ini dari 5 tahun berturut-turut semenjak saya pegang konsis ini, undip itu selalu banyak, selalu di atas 5 orang per tahunnya, dan itu memang terbagi dari beberapa prodi. Gitu. Jadi kalau kamu memang mau ambil sastra Inggris ya, kalau UGM kayaknya agak berat. Gitu. Tapi kalau undip kemungkinannya besar, dan istilahnya yang keterima di undip anak SMA Negeri 1 Majenang itu lumayan banyak. Baik, ya saya pikir tadi kunci suksesnya adalah 6 tahun di Primagama, Bu Rahayu. Oh iya. Itu yang tidak perlu disampaikan kayaknya. Itu jelas masalahnya, itu sudah jelas, itu harus disampaikan. Itu sudah jelas. Boleh nyela pertanyaan Mas? Boleh, silakan Gus Budi. Di Salsa yang dari SMA 1 Majenang yang linjur, yang daftar berapa orang? Kurang tahu soalnya nggak tanya-tanya. Tapi kayaknya cuma tapi nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Berarti selama ini yang diketahui sampai dengan saat ini, bukan selama ini, sampai dengan saat ini yang linjur dan diterima di SNMPTN, sementara baru di Salsa ya. Saya ikut-ikutan tadi namanya Kak. Buat tahun lalu ada Pak siswa saya linjur juga, tapi keterimanya di Penjas UNY. Penjas UNY. Enggak yang tahun ini Bu, yang tahun ini. Kalau tahun ini kemarin kan baru Salsa ya. Iya, karena pokoknya gambar-gambarnya tidak boleh linjur Pak. Memang ditulis ya, ditulis. Kan tidak linjur. Ini memang kecuali Salsa memang dia ngotot dan udah siap UTBK, yo wes tak ridhoi istilahnya. Kalau SBMPTN daftarnya apa Dek Salsa? Sastra Inggris juga? Rencananya.
Andai kan harus UTBK, kira-kira Iya, bahasa daftarnya apa Inggris tetap? sama ilmu komunikasi. Oh, tetap Mas. Tetap sama. Tetap. Jadi memang dari teknologi pangan ke sastra Inggris bukan karena dari dukungan permintaan orang tua saja, tapi memang Dek Salsa juga suka ya dengan bahasa Inggris ya, sastra Inggris ya. Ya suka karena ya ada cerita juga, terus yang dari pindahnya ke teknologi pangan ke sastra Inggris juga benar-benar ada cerita. Wah, ceritanya kayaknya menarik ini Mas. Ada sesuatu ya. Aman Dek, saya sudah bawa aqua. Wah, jadi promosi. Oke. Belum mau diceritakan ya sudah. Kita pindah ke Bu Devi boleh ya, Coach Budi ya? Siap. Tak tambahkan Bu Devi. Add spotlight dan add spotlight. Nah, Bu Devi, gimana Bu Devi selama perjalanan Smart Consultation? Tadi melihat basis bekal sekolah dan bekal nilai sepertinya dan bekal alumni kurang banyak dukungannya. Tadi ketika Smart Consultation seperti apa Bu Devi ke Dek Noval? Iya, baik. Untuk selama proses SC, Smart Consultation, memang kan Noval itu baru memberikan data-data sebenarnya bulan Desember ya, kurang lebih bulan Desember sudah memberikan data-data pada saat belum ada rapot semester 5. Jadi kami hanya menerima 4 semester, kemudian menyusul yang semester 5. Memang pada saat awal SC yang tadi saya sampaikan, analisa kami awalnya adalah yang jurusan yang pertama tadi, yang bukan yang sekarang. Seperti itu. Kemudian karena adik Noval ini tiba-tiba kemudian berubah dan saya lihat memang potensinya cukup bagus untuk sana gitu. Kemudian saya juga sempat konsultasi juga dengan Pak Wawan. Jadi ya akhirnya jalan gitu untuk itu. Dan saya yang saya menambah percaya dirinya adalah bahwa ada tafisnya itu. Dan saya pikir itu pasti akan menambah poin. Gitu. Dan memang ini sebagai tambahan saja, adik Noval ini dari zaman dulu waktu SD itu memang selalu membuat kita bahagia terus karena memang waktu itu nilai USBN ya zaman itu langsung cetar membahana gitu. Jadi dia meraih nilai maksimal baik dari sekolahnya seperti itu. Kemudian pada saat SMP juga karena rajin juga ikut apa namanya tryout juga dari agama. Dia memang garis besarnya memang Novalnya udah rajin. Setelah SC ini saya melihat sebenarnya saya agak ragu-ragu karena dari alumninya kan belum ada Pak yang di sana. Benar. Dari alumninya yang diterima di sana. Benar. Itu. Ya, jadi kami agak awalnya saya agak ragu, cuman saya berpikir bagaimana Pak? Enggak, tadi alumni yang di UNS atau yang di Iya, jadi karena Novalnya yakin yang di kedokteran UNS, ini memang untuk yang dari sekolahnya, informasi dari Noval ya, memang belum ada seperti itu. Jadi kami tetap memang sesuai dengan harapannya Noval seperti itu. Dan awalnya pada saat kami sebenarnya juga sudah ya sekitar lebih dari 75% udah yakin sebenarnya, dari saya feeling saja gitu udah yakin. Cuman ditambah dengan pada saat Novalnya menyampaikan bahwa Tante aman nih untuk tahfiz. Karena dari ceritanya gitu yang tadi seperti disampaikan bahwa dari yang hafal 30 juz bla bla bla. Jadi saya udah yakin dan memang ini soleh sekali memang Noval dari awal. Jadi ya sudahlah kami udah bismillah. Gitu. Jadi itu aja Pak. Jadi untuk SK-nya sebenarnya tidak terlalu ruwet sebenarnya karena dari awal hanya satu setelah pindah jurusan itu Mbak Prodi dari awal memang mengarah pokoknya ke kedokteran UNS dan Noval menyampaikan seandainya saya maaf nggak keterima di ini, BK-nya pun juga mau kedokteran juga. UNS lagi. Masya Allah, siap. Ya gitu aja.
Makasih, Ya. makasih Devi. Ini mumpung ada bundanya Dek Noval. Bunda ada yang mau ditambahkan nggak terkait Noval dan kedokteran? Apakah memang keinginannya Dek Noval atau dari ayah bundanya itu? Ya, alhamdulillah memang ini keputusannya. Sempat kami karena lihat dia hafal Al-Quran itu cepat. Tadinya cita-citanya selalu ingin jadi pilot. Pilot. Dari SD sampai SMA tuh tidak pernah berubah, itu mau jadi pilot. Cuma dia juga gimana ya, kemarin itu saya tuh selalu deg-degan, jangankan dia mau jadi pilot, dia pergi aja saya deg-degan. kalau ke Primagama aja Mbak Devi udah nyampe belum? Begitu. Jadi alhamdulillah setelah kami tidak menyarankan lagi dan dia sendiri berpikir melihat semenjak adanya epidemi ini dia menjadi berubah pikiran gitu kan, melihat ke depan gitu bagaimana nanti kalau jadi pilot dan bagaimana kalau pilih yang lain gitu. Nah, terakhir memang kebetulan pada waktu bulan Oktober itu neneknya kena stroke, nggak ketahuan kena stroke, sehingga dia sendiri yang mengantarkan karena waktu itu posisi saya dan ayahnya lagi, jadi Noval yang ini turun tangan lah pokoknya untuk menemani neneknya. Nah, di situ dia lihat bagaimana dokter itu kayak mana ya, kayak bertolak belakang dengan batinnya gitu. Maksudnya harusnya seorang dokter begini dengan itu ya itu baru dia muncul, adik pengen jadi dokter, boleh nggak bunda gitu kan, ini Jadi dari cuma nyupport ya alhamdulillah pas waktu ujian hafiznya juga lancar, ya udah kami tinggal berdoa saja kalau misalnya memang Allah ridho, insya Allah pasti keterima gitu kan. Tapi kalau misalnya tidak, ya berarti pilihan yang terbaik dari Allah. Kami selalu tanamkan itu ke Noval. Yang pasti lulus tidak lulus tetap tawakal sama Allah gitu. Pasti yang terbaik diberikan gitu. Tapi Bunda, ini kakaknya kan juga lewat SNMPTN ya, keterimanya ya? Alhamdulillah, ya kemarin itu ya sama kayak Kak Salsa itu lintas jurusan juga ya Mbak Devi, sempat deg-degan juga. Alhamdulillah konsultasi terus sama Mbak Devi, gimananya sempat dikucilkan sama guru BK-nya, tidak yakin bahwa dengan nilainya seperti itu dia bisa lolos gitu. Cuman alhamdulillah support dari Mbak Devi itu menguatkan dia, tidak ini, alhamdulillah pokoknya gurunya juga kaget dia bisa diterima gitu dengan lintas jurusan itu, Mas. Matur nuwun loh Bu Devi, kayaknya kunci sukses ini Bu Devi nih dua-duanya ya. Alhamdulillah. Noval dan Ufairah, kakaknya namanya Ufairah Pak, Ufairah Rafifah. Dulu dari IPA, kemudian ambil desain fashion, karena gambarnya bagus sekali, portofolionya keren, jadi akhirnya ngambil desain fashion. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan IP-nya sekarang informasinya tidak pernah kurang dari 3,5 Pak. Masya Allah. IPK-nya. Masya Allah. Bunda, ini ada anaknya atau anaknya dua Bunda? Anaknya ada lain nggak? Cuma dua. Cuma dua, alhamdulillah sepasang Kak. Ini kenapa malah Kak Novalnya nanya? Enggak, perjelas pertanyaannya Mas Risa. Bisa. Berarti Bunda udah ini ya, dua-duanya keterima di SNMPTN. Alhamdulillah sekali ya Bunda ya. Aduh, bangga banget, pasti bangga banget. Baik, kita masuk ke segmen terakhir ya, Coach Budi ya. Kita undang Dek Salsa lagi. Dek Salsa, ini kita masuk segmen terakhir. Tolong dong berikan tips and trick bagi adik-adik yang kemudian hari Dek Salsa disarankan nggak sih kalau mereka mau linjur, dan kalau mau linjur kira-kira Dek Salsa nih pengalamannya apa yang harus dilakukan Dek Salsa supaya mereka memperbesar kemungkinan. Silakan Dek Salsa. Kalau buat adik-adik yang besok bakal SNMPTN, dari sekarang ditingkati nilainya, rajin ngerjain tugas. Kalau misal ada meeting gitu, tanya
boleh tanya biar dapat poin plus. Terus kalau misalkan mau lintas jurusan itu minta restu sama orang tua karena utama banget, terus dari orang tua ini juga yang kuncinya alhamdulillah bisa sukses, banyak berdoa, jangan lupa juga tetap belajar UTBK, daftar terus belajar UTBK aja, pikirnya sambil didoain, minta yang terbaik buat kita, ditempatkan kita di tempat yang paling baik di mana. Keren. Dek Salsa nanya dong, sejak pendaftaran SNMPTN sudah ikut tryout UTBK berapa kali, Dek Salsa? Ikut, gak tahu ya, kayaknya lebih dari 5, ikut terus yang dari Primagama yang lulus. Oh, jadi memang dijalankan ya. Siap, dari Dek Novel, kira-kira tips and triknya buat adik-adik yang mau daftar SNMPTN khususnya jalur tahfiz, ini apa Dek Novel? Silakan Dek Novel. Oh, kalau misalkan untuk adik-adik yang pengen dapat SNMPTN terutama di jalur tahfiz, yang pasti murojaah hafalannya harus lebih ditingkatin, jangan nyampe tuh dihilangin sebagian, bahkan apalagi semuanya gitu, jangan sampai qadarullah misalkan kayak saya kemarin kan 1 hari sebelum dites baru dikasih tahu tuh kita harus ini banget. Kalau misalkan kemarin itu saya lagi gimana bisa aja nggak ketolongan waktu dites itu kan. Yang pasti sih kalau misalkan untuk tahfiz itu, terus juga kita jangan sampai ketinggalan informasi dari universitasnya gitu kan. Dia tuh pasti nanti ada diminta buat akunnya segala macam, terus nanti ada persyaratan-persyaratan lebih dari yang sekedar cuman SNMPTN biasa gitu. Mungkin ya itu aja sih Kak. Oke, dan apa ya sarannya supaya nggak gugup ketika dites tuh gimana ya Dek Novel? Kan karena random banget ya, jusnya random, ayatnya random, nggak bisa buka Google itu. Kalau itu sih bisa dibilangin ya tinggal jam terbang sih Kak. Kalau misalkan kita ini ya insya Allah bisa lah. Tinggal jam terbang, siap. Baik. Dari Bunda ada yang mau ditambahin nggak Bunda? Ini dua putra putrinya, dua-duanya lolos SNMPTN. Ada tips and triknya nggak Bunda supaya orang tua lain? Siapa tahu gitu Bunda les di Primagama gitu, siapa tahu. Ngarep. Nggak ada ya pokoknya persiapan itu memang dari pertama juga sama Noval, karena lihat kakaknya juga kemarin selalu saya minta dia supaya tetap kalau ini tetap nilai kan yang akan dikumpulkan tetap nilai, jadi harus tetap perhatian dengan ini. Kadang Noval orangnya bukan orang yang serius dalam belajar, seperti katanya tadi kalau dia menghafal dia abaikan yang belajar, tapi ya alhamdulillah selama ini bahkan dia bilang dengan menghafal ulangan besok pun kalau seandainya adik pun tidak pernah ikut ini, tapi adik baca buku adik bisa semua. Itu ya memang karena Allah judulnya katanya, dia bilang gitu kan ya. Ya saran ya tipsnya ya itu aja, yang penting rajin juga cari informasi. Kemarin itu ya saya meskipun Noval di pondok, kami tetap berhubungan dengan Mbak Devi, bagaimana sebaiknya, dan alhamdulillah Mbak Devi juga selalu responnya cepat. Kalau misalnya Noval ini ada kendala atau ada yang mau ditanyakan, langsung Mbak Devi langsung yang jawab, karena dengan Noval sendiri kan tidak bisa langsung WA karena Noval tidak bawa handphone gitu. Gitu aja Kak. Pondoknya kan di Bekasi, tapi lesnya di Primagama Kelapa Gading ya, Masya Allah jauh sekali. Karena sudah karena PJJ kan Kak, karena PJJ, jadi kemarin sempat karena baru merasa ketinggalan, karena kan kalau di pondok kan belajarnya siapa yang mau belajar, siapa yang enggak ya ini gitu kan. Yang diutamakan adalah pelajaran Islamnya kan, pelajaran syar'i waktu kalau di pondok. Nah, cuman terakhir Noval sempat merasa banyak ketinggalan kalau dia lihat-lihat soal-soal, terutama
pertamanya dites dulu sama Mbak Devi, dikasih ini, Noval memang jauh waktu itu, dan dia merasa sekali bahwa dia banyak ketinggalan, sehingga minta izin untuk semester genapnya untuk melanjutkan belajar di Primagama. Ya. Siap-siap. Coach Budi ada yang mau ditambahkan, Coach Budi, sebelum kita masuk ke sesi promosi dari Bu Devi dan Bu Ayu? Oke, kalau satu akhirnya ada dua semboyan ini. Pesantren bisa, linjur juga oke. Mantap. Oke. Karena ini didukung juga dengan sekolahnya masing-masing, Mas. Karena dari data tadi sudah saya ungkap tadi, SMA 1 Majenang masuk ke top 1000 juga. Terus kemudian SMA SIT Albina ini juga ternyata di peringkat 382 di top 1000. Jadi dua-duanya masuk itu. Artinya silahkan melakukan sesuatu yang sifatnya anomali, jadi tidak normal, tetapi ya dengan catatan adik-adik juga harus tahu potensinya, dan itu bisa dikonsultasikan dengan orang-orang terdekatnya yang memang memahami hal-hal itu, sehingga nanti hasilnya tidak mengecewakan. Asik, jadi saya udah nggak usah capek-capek cari judul YouTube, tadi bagus juga, pesantren bisa, linjur juga oke. Waduh, siap. Baik, sekarang kita masuk ke materi promosi, Bu Devi dan Bu Ayu. Bu Devi dulu deh. Bu Devi, ada promosi apa, Bu, di Primagama Kelapa Gading, Bu? Promosi. Mungkin saya mau ucapkan selamat saja dulu untuk adik Noval. Ya. Jadi selamat untuk adik Noval, tetap terus berprestasi di secara akademis, tetap istiqomah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap sertifikat 30 jusnya, dan kelak setelah menjadi dokter bisa bermanfaat bagi perkembangan dunia kesehatan khususnya di Indonesia. Kemudian kalau untuk mohon maaf mungkin karena ini sudah putra kedua, berarti ini sudah nggak ada adiknya lagi yang mau les di Primagama. Jadi dari sini jadi nggak ada lanjutannya. Cuman karena kami masih tetangga, kami berdekatan, sama-sama satu kompleks TNI. Jadi mungkin bisa woro-woro bahwa Primagama dan juga bisa lolos SNMPTN. Ya. Itu aja Pak Rizal, seperti itu. Kalau ada promosi nggak Bu Devi untuk tahun ajaran baru dan lain-lain mungkin? Pelajaran. Jadi kalau untuk Primagama Kelapa Gading sendiri, kami sudah dari awal tahun ajaran baru yang kemarin saja kami sudah ada belajar offline maupun online dari bulan Juni. Dan memang kalau untuk di Primagama Kelapa Gading khususnya kami untuk ajaran baru itu perhitungannya adalah 1 Juni, Pak, bukan Juli. 1 Juni 2021 ini sudah membuka untuk tahun ajaran baru. Jadi silakan monggo yang berkenan untuk mengikuti jejak Noval dan teman-teman yang lainnya untuk bisa bergabung dengan Primagama, bisa online, bisa offline. Dan yang penting adalah kami siap untuk konsultasi 24 jam. Kami siap untuk di WA, di telepon jam 12 malam. Ya. Jam 2 pagi sudah konsultasi tentang persiapan. Siap ya. Mungkin promosi itu aja Pak. Jadi kami tahun ajaran baru sudah bisa reservasi sekarang dalam rangka ulang tahun Primagama Kelapa Gading. Tahun Primagama yang ke-39. Jadi silahkan bergabung dengan Primagama mulai bulan Maret ini. Monggo. Itu aja Pak. Terima kasih Bu Devi. Kita pindah ke Majenang. Bu Ayu, gimana Bu? Ada promosi apa Bu di sana Bu? Ya, terima kasih sebelumnya dan selamat buat Mbak Salsa akhirnya bisa meraih impiannya yang menurut orang tidak mungkin, ternyata Salsa bisa. Luar biasa Salsa. Kemudian yang jelas kalau mau masuk ke PTN sesuai dengan impianmu, jangan lupa ikut Primagamanya itu memang kudu 6 tahun. Kudu 6 tahun kayak Salsa dari SMP, kalau perlu dari SD. Biar saya membimbingnya itu gampang gitu. Jadi tahu sifat anaknya, membimbing mulai dari oh iya ini prestasinya seperti ini diarahkan menuju ke sini. Kurang lebih seperti itu. Kemudian program yang ada di kita sekarang, reservasi sudah bisa dimulai, sudah kita buka dimulai bulan Maret ini. Satu lagi, bagi adik-adik yang belum dapat rezeki di SNMPTN, masih bisa bergabung dengan kami di program super intensif SBMPTN mulai tanggal 1 April besok. Baik. Jadi persiapan UTBK ya Bu Ayu ya? Ya, persiapan UTBK.
Siap. Jadi bagi orang tua yang bahkan juga baru melihat jadinya berdetak jantung itu juga sudah bisa langsung reservasi ke Primagama. Jadi insya Allah PTN-nya aman itu. Iya. 17 tahun. 17 tahun. Baik, kalau begitu terima kasih banyak ibu-ibu sekalian, Coach Budi. Sebentar saya kembalikan tampilannya. Baik, ada lagi yang mau ditambahkan Coach Budi sebelum dirangkum Coach Budi? Cukup Mas. Baik, jadi kalau kita rangkum, hari ini kita ada 2 narasumber, Dek Salsa, tadi Alhamdulillah ranking paralel 6, dan yang sangat mendukung adalah alumninya di Undip, tadi ada 8 orang, Alhamdulillah tahun ini meningkat menjadi 15, lalu juga masuk ke dalam LTMPT top 1000. Lalu kalau untuk nilainya memang kurang mendukung, tapi dari 3 sisi tadi ternyata plus dengan dukungan restu orang tua, itu menjadi suatu modal yang sangat kuat untuk Dek Salsa bisa keterima. Jadi lintas jurusan, walaupun sudah ditulis di website LTMPT tidak disarankan untuk linjur, tapi ternyata ini terbukti bisa lolos. Alhamdulillah, selamat Dek Salsa. Lalu di sini juga ada Dek Naufal, narasumber pertama kita yang masuk lewat jalur tahfiz. Alhamdulillah. Tadi secara nilai dan secara sekolah dan secara alumni sayangnya bekalnya masih kurang, tapi ternyata lewat jalur tahfiz ini bisa langsung tembus. Jadi alhamdulillah sekali, dan memang tadi sepadan ya Dek Naufal ya, karena kalau dilihat itu 5 pertanyaan random dan hanya dikasih 1 hari persiapan. Jadi ini memang sepadan untuk setara dengan juara Olimpiade Internasional. Jadi selamat Dek Naufal, selamat Dek Salsa, selamat menempuh kuliah di kedokteran dan juga di sastra Inggris. Memang ini masih pandemi, jadi ospeknya juga kayaknya belum optimal ya. Jadi belum bisa perkenalan kampus juga. Tapi insya Allah di semua PTN sudah menggunakan juga blended learning, jadi insya Allah juga bisa optimal dalam belajarnya. Coach Budi, ada kata-kata penutup Coach Budi? Aman, baik. Kalau gitu dari kami sekian saja Dedek sekalian. Kalau ada yang mau tahu lebih banyak silakan tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah akan kami lanjutkan pertanyaannya kepada yang bersangkutan. Semoga menjadi motivasi dan semoga menjadi inspirasi bersama. Terima kasih bagi bundanya Naufal, bagi Dek Naufal, bagi Dek Salsa, Bu Ayu dan Bu Devi. Terima kasih banyak. Dari kami sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.